Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, jadi untuk materi ketiga yaitu enkapsulasi, saya tak buatin video karena kemarin maaf banget nggak bisa menemani kalian praktikum. Jadi ini tak buatin video. Nah, jadi pada bab ketiga ini kita akan belajar mengenai enkapsulasi. Nah, ini ada tujuannya agar dapat memahami konsep enkapsulasi dan abstraksi pada Python, dapat mengimplementasikannya pada pemrograman terutama Python. Nah, misalkan apa itu enkapsulasi? Nah, enkapsulasi itu salah satu konsep penting dalam PBO yang berfungsi untuk menyembunyikan detail implementasi suatu objek dari pengguna dan hanya mengekspos metode publik atau antarmuka publik yang telah ditentukan. Sehingga ini juga nanti bisa juga merupakan metode privat yang tersembunyi dari objek. Nah, ini juga dapat membantu fungsinya enkapsulasi itu membantu memperkuat keamanan dan memudahkan penggunaan objek dalam kode lebih bersih dan terstruktur. Nah, ini contoh programnya seperti ini. Kita membuat class person, dari sini aja deh, yang di sini. Nah, ini kita di sini kita membuat kelas bernama person yang kemudian berisi dev init, di mana dev init ini mendefinisikan variable name dan salary. Ini memiliki parameter ini name dan salary. Nah, kemudian ini mendefinisikannya variable name dan salary. Ini seperti kelas biasa ini. Kalau kelas biasa ini kita membuat dua objek yang bernama O person1 dan O person2, mana kedua objek ini memanggil kelas person yang memiliki nama value atau nilainya sendiri-sendiri. Untuk O person1 memiliki nilai Josmu dan untuk salary-nya DC 90.000. Untuk yang O person2 Jen Smith dan salary-nya 99.000. Nah, kemudian pada baris ini print. Nah, ini di sini itu kita mengakses variabel salary secara langsung dengan cara kita ketikkan nama objeknya, kemudian kasih titik, kemudian variabelnya salary. Nah, ini juga sama, cuma beda objeknya aja. Kemudian di baris yang ini, kedua baris ini kita mengubah nilai dari suatu variabel dalam kelas. Nah, kita tinggal memanggil atau mengetikkan, menuliskan objeknya, kemudian titik, kemudian ini variabelnya yang akan kita rubah. Nah, di sini yang semulanya O person1 ini semulanya memiliki 90.000, kemudian di sini kita ubah menjadi 100.000. Nah, ini kemudian setelah itu kita menampilkan hasil yang telah kita ubah. Nah, dimana tadi ini di sini kita di awal ini dua ini kan kita belum diubah, ditampilkan di sini dua baris ini 90.000 dan 99.000 berhasil kan. Kita dapat mengakses variabel dalam suatu kelas, satu objek. Di sini dimana sebelumnya 90.000 dan 99.000. Nah, kemudian di sini kita mengubah nilai dari variabelnya. Nah, dengan cara ini sebenarnya sama intinya, kita memanggil objeknya, kemudian titik, kemudian variabelnya. Nah, itu memanggil variabelnya. Nah, ketika kita ingin merubah, kita tinggal menambahkan saja di sini sama dengan berapa gitu. Nah, di sini hasilnya ditampilkan 100.000 dan 100. Nah, ini. Oke, nah itu enkapsulasi ini kan seperti biasa kan. Ini penjelasannya nanti mungkin bisa dibaca dan dipahami lagi. Sama di modul pun juga gitu, sama di sini. Ini sama. Selanjutnya kita masuk ke private variable. Nah, di sini untuk melindungi
variabel dari akses secara langsung, maka kita dapat menggunakan variabel private. Nah, jadi ini tidak mudah untuk diakses gitu. Untuk aksesnya kita harus menggunakan ini ada underscore 2 kali, double underscore di depan variabel. Nah, variabel private ini hanya dapat diakses dan dimodifikasi dalam kelas tempat variabel tersebut didefinisikan. Nah, contohnya di program ini, nah sini ini aja tak di sini. Contohnya di sini kan kelas person, kemudian kita mendefinisikan parameter nama dan salary ini menjadi variabel. Nah, di sini perbedaannya dari yang tadi private variable sama variabel biasa ya. Itu diletaknya di sini underscore, double underscore ini. Jika biasa ini public bisa diakses siapapun dengan public tanpa underscore sebelum variabelnya. Nah, sedangkan ketika kita menggunakan private variable di sini kita menambahkan double underscore sebelum nama variabelnya, sebelum variabel. Nah, ini sama perbedaannya cuma ini menandakan bahwa ini tuh private variable. Nah, kemudian kita membuat objek bernama O%1 dan yang dimana objek ini memanggil kelas person yang memiliki nilai JUSMU dan 90.000. Nah, sekarang di sini kita akan mencoba mengakses variabel tersebut sama yang seperti sebelumnya, kita nama objeknya titik kemudian nama variabelnya. Nah, ketika di run di sini akan muncul error ini person object has no attribute name. Nah, mana di sini objek tidak memiliki objek kan memanggil kelas person, nah di mana itu tidak memiliki atribut yang memiliki nama name. Padahal di sini kelas person ini kita kan memiliki ini. Nah, kenapa kita, di sini muncul error tidak memiliki atribut name? Nah, karena di sini kita membuatnya menggunakan private variable. Nah, jadi tidak bisa diakses seperti ini. Nah, untuk cara mengaksesnya itu masuk ke poin berikutnya yaitu getter dan setter. Nah, di mana ini getter nanti untuk mendapatkan atau mengakses, sedangkan setter ini untuk memodifikasi. Nah, ini mungkin ini nanti bisa dibaca lebih lengkapnya, pahami teman. Intinya getter untuk mengakses atau mengambil, sedangkan setter untuk memodifikasi variabel private. Nah, langsung aja ke contohnya, di mana kita masih dengan kelas person sama seperti yang ini. Cuman bedanya di sini kita menambahkan 4 metode yang dimana yang pertama get name, 2 set name, get salary dan set salary, yang dimana masing-masing ini yang get yang menggunakan get itu kita berisi perintah return self name. Nah, di sini menggunakan double underscore, dimana ini nanti akan mereturn private variable yang dimiliki di sini. Jadi ini akan mengakses ini. Kemudian untuk set name, nah di sini memiliki perintah self name, di mana ini memanggil variabel name di sini private variable. Kemudian diganti dengan ini name. Jadi nanti name-nya ini sesuai di sini, sesuai yang ada di parameter ini. Nah, begitu juga yang get salary sama set salary, sama dengan kedua ini. Nah, langsung aja kita ini masuk ke pembuatan objek. Di sini kita membuat O%1 memanggil kelas person memiliki nilai JUSMU dan 90.000. Nah, coba kita di sini kita mengakses variabel salary dengan metode get salary. Nah, di sini kita memanggil metode get salary yang ada pada objek O%1 ini, yang dipanggil di sini metodenya ya, bukan variabelnya.
yang dimana metode ini tuh ini memanggil private variable salary-nya. Nah, di sini itu di sini bisa ditampilkan di sini. Berarti tandanya itu ini program kita itu berhasil ya. Yang dimana sebelumnya ketika di sini kita memanggil ini itu tidak berhasil, error, tidak terdefinisikan, tidak terdeteksi, tidak memiliki atribut, sama aja. Nah, sekarang pada baris ini, di sini ini program ini merubah nilai dari name yang semulanya di sini Jusmu akan kita rubah menjadi Jo Taslim dengan menggunakan ini sama yang memanggil kelas objeknya, kemudian titik, kemudian set name metodenya. Sini isinya yang ini kita ingin mengganti apa, sebenarnya ini nggak harus sini, sesuai kita ingin mengganti apa. Nah, kemudian ini juga kita merubah atau memodifikasi nilai salary-nya. Nah, ini kan ada set. Nah, yang set itu untuk memodifikasi value. Kemudian kita ini coba ditampilkan. Nah, di sini berhasil ditampilkan juta slim dan 100.000. Tandanya ini berhasil. Untuk mengakses private variable, kita harus menggunakan ini. Intinya di sini nih, di sini. Penggunaan ini. Kita buat metodenya terlebih dahulu. Biasanya ini set untuk apa namanya ya untuk set gitulah, biar lebih mudah dibaca lah, mudah dipahami. Jadi set ini untuk get untuk mendapatkan gitu. Nah, ini nama ini pun sebenarnya bebas, tapi ini untuk memudahkan program. Nah, di sini ada beberapa alasan, mungkin nanti ini kalian baca lagi. Selanjutnya kita langsung aja ke abstraksi. Abstraksi itu merupakan konsep OOP yang berhubungan dengan enkapsulasi. Kemudian ini mengelola kompleksitas dengan cara menyembunyikan hal-hal yang detail. Jadi kita perlu poin-poinnya saja atau inti-intinya saja. Contohnya di sini dalam kehidupan sehari itu ada kendaraan, misalnya mobil. Nah, di dalam berkendara mobil kita itu tidak perlu untuk mengetahui gimana pedal gas ketika dipegas terus berhubungan dengan mesin yang bisa menggerakkan roda untuk berputar, untuk maju. Nah, itu kita tidak perlu alasan atau tidak perlu tahu gimana detailnya. Kita perlu tahu ya cuman kita injek gasnya, kemudian mobil itu bisa jalan. Seperti itu ya. Kita perlu tahu itu saja. Jadi untuk masalah teknis lebih detailnya tidak perlu tahu. Nah, itu untuk dalam contoh di kehidupan sehari-hari. Nah, mungkin ini ada perbedaan enkapsulasi dan abstraksi. Konsep untuk memusatkan perhatian pada informasi yang penting itu saja. Mungkin ada contohnya lagi, ini konsep abstraksi dapat kita lihat pada kode ini. Nah, myStack. Ini kita menginisiasi variabel, membuat variabel myStack yang berupa list. Nah, kemudian kita menginsert data menggunakan ini satu myStack.pen, yang dimana ini artinya kita akan menambahkan yang ada di dalam kurung ini string a ke dalam variabel myStack. Append ini fungsinya untuk menambahkan, kan udah pernah dulu belajar ini kan. Nah, ini juga sama a b c. Nah, kemudian kita print myStack untuk menampilkan di sini. Nah, di sini tampil ini a b c. Terus data, kemudian untuk pop sini pop myStack.pop. Di sini itu untuk menghapus data yang ada pada indeks terakhir, dimana tadi ini yang dimasukkan terakhir adalah C, jadi nanti C akan dihapus. Nah, ini di sini ketika di print langsung A, B, sisa yang C nya hilang, itu pop untuk menghapus. Nah, contohnya ini jadi kita
tidak perlu ini nanti mekanismenya gimana. Yang penting kita tahu bahwa titik pop itu untuk menghapus, untuk titik append ini untuk menambahkan. Nah, kita tidak perlu tahu fungsi detailnya atau program detailnya gimana, ya, konsepnya gimana nanti. Nah, itu kita tidak perlu tahu. Yang penting kita tahu bahwa append ini untuk menambahkan, pop ini untuk menghapus indeks terakhir. Nah, gitu aja. Nah, ini selanjutnya udah masuk ke kegiatan praktikum. Nah, ini silahkan dikerjakan saja sesuai ini, disamain. Nah, nanti. Nah, mungkin ini tak kasih analisisnya yang kegiatan satu tak jelasin. Mungkin bisa taruh di analisis nanti. Jadi gini aja. Pada kegiatan satu, kita akan mengimplementasikan private variable. Di mana pertama kita membuat kelas bernama car yang berisi yang pertama ada metode init yang untuk mendefinisikan make, model, dan year. Di mana ketiga parameter tersebut dibuat variabel private yang ditandai dengan double underscore sebelum variabelnya. Ini. Nah, kemudian kita membuat metode getMake yang dimana memiliki perintah untuk return variabel make, private variable make. Di sini ditandai dengan double underscore sebelum variabel. Ini pun sama, get model sama, dan ini sama, masih sama. Kemudian kita membuat objek bernama car, yang dimana ini akan memanggil kelas car yang memiliki value Honda Civic 2022. Nah, kemudian kita akan menampilkan pada baris ini, berapa ini, akan menampilkan ini, kita akan memanggil metode getMake yang ada pada kelas car. Nah, getMake dimana nanti akan tampil value dari private variable make, dimana di sini kita telah membuat Honda, maka di sini di outputnya, terminal output akan muncul tulisan Honda. Itu juga yang model dan year. Nah, itu untuk kegiatan 1 mungkin bisa tuh. Kemudian untuk kegiatan 2, kegiatan 3 ini silahkan dilanjutkan, dianalisis sendiri. Kemudian jangan lupa tugasnya juga. Di sini tadi ada tugasnya untuk bentuk 3, yaitu ini. Buatlah sebuah kelas employee dengan atribut private, yaitu ada name, age, dan salary. Kemudian kelas tersebut harus memiliki metode setName, setAge, setSalary, getName, getAge, dan getSalary yang memungkinkan pengguna untuk mengakses dan memodifikasi nilai dari atribut private tersebut. Buatlah satu objek berdasar kelas tersebut yang mengimplementasikan semua metode yang ada. Nah, ini tuh hampir sama kayak yang ini, kegiatan 1 tadi. Nah, tak kasih tahu bersama ini. Nanti tinggal sesuaiin aja sesuai dengan soalnya. Nah, mungkin cukup itu saja praktikum pada bab ketiga ini. Silahkan mengerjakan tugasnya dan nanti dikumpulin ke classroom untuk laporan sementara. Nanti tak buatin tempat pengumpulannya. Nah, ya cukup sekian itu aja. Bila ada salah kata, mungkin mohon dimaafkan. Bila ada lebihnya, semoga bermanfaat. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.